Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah selalu kita tujukan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, karena berkat limpahan rahmat nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran kita, mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Salah satunya adalah mempelajari kaidah ilmu nahwu ataupun juga ilmu sharaf. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami ini ilmu dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah bermanfaat untuk diri kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami ya Rabb sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kami, tambahkan untuk kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari wazan-wazan yang ada di dalam ilmu sharaf. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bentuk dari bentuk-bentuk wazan fi'lul madhi. Wazan atau cetakan pola yang dimiliki oleh fi'il madhi. Dan di sana terbagi menjadi dua. Ada fi'il madhi yang jumlah hurufnya terdiri dari 3 huruf, kita sebut dengan thulathi mujarrad, sedangkan polanya di sana ada fa'ala, ada fa'ila, dan ada fa'ula. Ada 3, ada fa'ala, ada fa'ila, dan ada fa'ula. Dan masing-masing pola tersebut, pemirsa, bisa dirubah, bisa diproses, bisa ditasrif, sesuai dengan yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, seperti contoh fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu adalah pola wazan untuk fi'il madhi yang jumlah hurufnya terdiri dari berapa? 3 huruf, Dan untuk mentasrif bentuk fi'il madhi, untuk memproses bentuk fi'il madhi menjadi 14 bentuk kata sesuai dengan bilangan dhamir, ada 2 hal yang harus diperhatikan selain kita menghafalkan pola tadi. 2 hal itu adalah, yang pertama memperhatikan perubahan harokat lamul fi'ilnya. Memperhatikan perubahan harokat lamul fi'ilnya, yaitu huruf yang ketiga dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Perhatikan di sana, ada fathah, fathah, dhammah, fathah, fathah, sukun, 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 sukun. Ini perubahan harokat untuk lam fiilnya, untuk huruf yang ketiga yang ada pada fiil madhi. Kemudian hal yang kedua yang harus diperhatikan dan harus diketahui oleh para pemirsa adalah memperhatikan tambahan atau perubahan tambahan huruf sesudah lam fiilnya, sesudah huruf yang ketiga, dikecualikan pada dhamir huwa. Jadi pada dhamir huwa, setelah lam fiilnya tidak ada tambahan huruf. Maka
karena pada dhamir huwa tidak ada tambahan sesudah lam fi'ilnya, maka perhatikan baik-baik isi daripada ya rumusan atau kaidah yang kedua ini kosong, tidak ada tambahan. Baru pada dhamir huma alif, waw sukun alif, ta sukun, ta na, ta tuma tum, ti tuma tunna tu na. Ya, ini tolong diperhatikan baik-baik. Ini ketika setelah kita hafalkan, kita pahami dengan baik dan benar, maka tidak sulit bagi pemirsa untuk memproses bentuk wazan-wazan ataupun mauzun ya, yang ya bentuk fi'il madinya baik 4 huruf kita sebut dengan rubai, baik 5 huruf kita sebut dengan khumasi, ataupun yang 6 huruf kita sebut dengan apa? Sudasi. Kemarin telah kita pelajari bahwa pola ya untuk fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 4 huruf ya, di sana ada 3. Ada af'ala, ada fa'ala, dan ada fa'ala. Salah satu contoh ketika kita mau ya mentasrif af'ala misalnya. Ya, mentasrif apa? Af'ala. Salah satu pola ya, salah satu wazan yang dimiliki oleh mazid rubai. Ya, karena mazid rubai kemarin telah kita jelaskan ada 3 pola yang masyhur. Ada 3 pola yang sering kita dapati di dalam bahasa Arab. Salah satunya apa? Af'ala. Salah satunya apa? Fa'ala dan fa'ala. Maka ketika kita hendak memproses ini fi'il ya, F1 ini hendak kita proses sebagaimana apa? Proses fa'ala kemarin, maka cukuplah kita memperhatikan apa? 2 kaidah tadi. Apa 2 kaidah tadi, pemirsa? Tolong diperhatikan, yaitu memperhatikan perubahan apa? Harokat lam fi'ilnya. Ya, dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Ya, saya ulang lagi. Fathah, fathah, dhamma, fathah, fathah, sukun. Dari mulai dhamir hunna sampai nahnu semua lam fi'ilnya berharokat apa? Sukun. Ya, maka dengan mudah kita akan apa? Memproses af'ala ini ya ke bentuk-bentuk yang lain. Kemudian yang kedua, apa tadi kaidah yang kedua? Memperhatikan ya tambahan huruf sesudah lam fi'ilnya dikecualikan pada dhamir apa? Huwa. Jadi pada dhamir huwa sesudah lam fi'ilnya ini tidak ada apa? Tidak ada tambahan. Maka dimulai pada dhamir apa? Huma. Nah, pada dhamir huma sesudah apa? Lam fi'ilnya yang berharokat fathah, maka di sana ada tambahan alif. Kemudian di dhamir hum ada tambahan apa? Waw sukun alif. Pada dhamir hiya ada tambahan apa? Ta sukun. Pada dhamir huma ada tambahan apa? Ta. Pada dhamir hunna ada tambahan apa? Na, dan seterusnya. Maka dengan mudah kita akan bisa mentasrif ini ya wazan. Perhatikan baik-baik. Af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, af'alta, af'altuma, af'altum, af'alti, af'altuma, af'altunna, af'altu, af'alna. Ya, dengan catatan ya, tolong pemirsa diperhatikan, dengan catatan ya, kita sudah menghafalkan, kita sudah memahami 2 rumusan untuk memproses bentuk fi'il madhi yang kemarin telah dijelaskan. Apa yang pertama? Memperhatikan perubahan harokat lam fi'ilnya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Yang kedua apa? Memperhatikan tambahan huruf sesudah lam fi'ilnya ya dikecualikan pada dhamir huwa. Berarti apa? Alif, waw sukun alif, ta sukun, ta na, ta tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Nah, ini bisa kita bawa bukan sekedar untuk pola af'ala, tapi juga untuk pola apa? Pemirsa, fa'ala. Bisa pula untuk pola apa? Fa'ala. Bukan sekedar untuk yang rubai yang terdiri dari 4 huruf,
tapi juga bisa apa? Kita gunakan untuk yang terdiri dari lima huruf. Nah, 5 huruf kemarin salah satunya apa? Nah, perhatikan baik-baik. Ifta'ala. Ifta'ala ini bentuk F1, fi'il madhi, ya. Dan dia terdiri dari 5 huruf. Maka kita sebut dengan mazid khumasi, ya. Maka ifta'ala bisa kita terapkan 2 rumus tadi itu. Apa rumus yang pertama tadi? Perhatikan perubahan harokat apa? Lam fi'ilnya. Dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Yang kedua apa? Memperhatikan tambahan huruf sesudah apa? Lam fi'ilnya. Dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Kecuali pada dhamir huwa. Ya, maka bisa diperhatikan ifta'ala. 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 Ifta'alu. Ifta'alat. Ifta'alata, ifta'alna, ifta'alta, ifta'altuma, ifta'altum, ifta'alti, ifta'altuma, ifta'altunna, ifta'altu, ifta'alna. Ya, bukan sekedar ifta'ala, kita bisa mentasrif pula apa? Infa'ala. Infa'ala. Wazan kedua untuk mazid khumasi. Bisa pula apa? Tafa'ala. Wazan ketiga untuk mazid khumasi. Bisa pula apa? Tafa'ala. Tafa'ala wazan terakhir untuk mazid khumasi. Tinggal kita memperhatikan apa? 2 rumus tadi. Apa? Perhatikan perubahan harokat lam fi'ilnya, huruf ketiga dari fi'il madhi tersebut. Ya, kita katakan huruf ketiga karena asal dari fi'il itu adalah fa, ain, dan lam. Ini kita katakan fa'ul fi'il, ini kita katakan ainul fi'il, ini kita katakan lamul fi'ilnya. Jadi perhatikan perubahan harokat lam fi'ilnya. Apa? Kemarin fathah, fathah, dhammah, fathah, fathah, sukun sampai selesai. Yang kedua apa? Perhatikan tambahan huruf sesudah lam fi'ilnya kecuali pada dhamir huwa. Maka tafa'ala ataupun tafa'ala dengan mudah untuk kita apa? Proses dari satu kata ke kata yang lainnya. Perhatikan baik-baik pemirsa. Tafa'ala contohnya. Pola yang keempat, pola yang terakhir dari mazid khumasi. Tafa'ala, perhatikan. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu, tafa'alat, tafa'alata, tafa'alna, tafa'alta, tafa'altuma, tafa'altum, tafa'alti, tafa'altuma, tafa'altunna, tafa'altu, tafa'alna. Ya, kuncinya hafalkan baik-baik 2 prinsip yang tadi telah disampaikan. Begitu pula bukan hanya rubai, bukan hanya khumasi, tapi yang sudasi yang terdiri dari apa? 6 huruf pun bisa kita tasrif. Bisa kita proses dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Perhatikan apa kemarin mazid ya, sudasi yaitu apa? Istaf'ala. Perhatikan baik-baik. Istaf'ala. Ista ini kan huruf tambahan, betul ya? Asalnya apa? Fa, ain, dan lam. Fa, ain, dan lam. Maka ketika istaf'ala bentuk fi'il madhi ini hendak kita tasrif, hendak kita proses, hendak kita rubah dari satu bentuk kata ke kata yang lainnya, maka cukupkan pemirsa untuk menghafalkan dan mempraktekkan 2 rumus yang tadi telah disebutkan. Apa itu? Perhatikan perubahan harokat dalam fi'ilnya. Iya kan? Yang kedua apa tadi? Perhatikan ya tambahan perubahan huruf sesudah lam fi'il dikecualikan dhamir huwa. Perhatikan istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu, istaf'alat, istaf'alata, istaf'alna, istaf'alta, istaf'altuma, istaf'altum, istaf'alti, istaf'altuma, istaf'altunna, istaf'altu, istaf'alna. Ya. Jadi kalau polanya sudah mampu untuk kita tasrif, maka yang mengikuti pola akan dengan mudah kita proses sebagaimana polanya. Contoh misalnya kata istaghfara misalnya. Istaghfara. Istaghfara di sini bentuk fi'il madhi pemirsa ya. Terdiri dari 6 huruf ya.
Maka istaghfara ini mauzun yang mengikuti pola. Mana wazannya? Istaf'ala. Perhatikan, harokat huruf yang pertama sama-sama apa? Kasrah, ya. Ista. Huruf tambahannya apa? Ista. Sama-sama ista. Kemudian perhatikan fa fiilnya, huruf ghainnya sukun, sama ya. Kemudian ain fiilnya, huruf fa-nya di sini fathah, sama ya. Kemudian huruf ro-nya, lam fiilnya sama, harokatnya fathah. Maka ketika kita hendak memproses, mentasrif, ya, kata istaghfara, ya, telah memohon ampun ini dengan bentuk-bentuk yang lain sesuai dengan dhamir yang ada berapa? Ada 14. Maka perhatikan dua rumus tadi itu, ya. Perhatikan baik-baik pemirsa. Istaghfara, istaghfara, istaghfaru, istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna. Ya, maka artinya pun berubah, ya kan? Dari masing-masing satu kata ke kata berikutnya memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi intinya pemirsa, ya, pemirsa harus menghafalkan, ya, menghafalkan. Saya katakan bukan sekedar paham, tapi harus hafal wazan untuk sulasi, wazan untuk rubai, wazan untuk khumasi, dan wazan untuk sudasi. Ketika wazan-wazan itu telah pemirsa hafalkan dan pemirsa hendak mencoba memproses dari satu kata ke kata yang lainnya, maka milikilah, ya, hafalkanlah dua rumus untuk membentuk, ya, fiil madhi. Apa yang pertama? Perhatikan perubahan harokat lam fiilnya. Yang kedua, perhatikan tambahan huruf sesudah lam fiilnya kecuali pada dhamir huwa. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar, dan ini menjadi tambahan untuk pertemuan sebelumnya. Ya, insya Allah paham ya pemirsa. Kita hapus dulu. Sekarang kita akan masuk ke pola bentuk fiil mudhari'. Jadi kemarin kita mempelajari apa? Pola bentuk fiil madhi. Kata kerja yang menunjukkan arti apa? Arti lampau, ya, telah terjadi, ya. Sekarang kita akan masuk ke bentuk yaitu fi'lul mudhari'i, ya, yaitu apa? Kita simbolkan dengan F2, ya. F2, ya. Kata kerja yang menunjukkan arti apa, pemirsa? Sedang ataupun akan. Fi'il mudhari' sama dengan sebelumnya, ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf, ada yang terdiri 5 huruf, ada pula yang terdiri apa? 6 huruf. Kita sekarang akan mempelajari yang terdiri dari apa? 3 huruf dulu pemirsa, ya. Perhatikan. Ada 3 pola, ya, fi'il mudhari'. Yang pertama adalah perhatikan baik-baik, yaf'alu. Yang kedua adalah yaf'ilu, dan yang terakhir adalah apa? Yaf'ulu, ya. Perhatikan baik-baik wazan ataupun pola untuk F2 untuk kata kerja yang menunjukkan arti apa? Sedang atau akan berlangsung. Al-mudhari' artinya apa? Sedang atau akan berlangsung, ya. Ada 3 pola, ada 3 bentuk untuk yang jumlah hurufnya terdiri dari apa? 3 huruf. Perhatikan, yang pertama adalah yaf'alu. Perhatikan di sini ain fiilnya berharokat fathah. Yang kedua yaf'ilu. Perhatikan, yang kedua adalah yaf'ilu, yang ain fiilnya berharokat apa? Kasrah. Kemudian yang terakhir pemirsa yaitu apa? Yaf'ulu, yaitu ain fiilnya atau huruf yang keduanya adalah apa? Berharokat dhammah. Nah, yang membedakan antara pola satu dengan yang lainnya hanya terletak pada apa? Harokat apa? Ainul fi'ilnya, ainul fi'linya. Apa itu ainul fi'il? Yaitu huruf, ya, huruf keduanya, ya.
Karena memang asal dari fi'il itu apa pemirsa? Huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Ya. Fa fi'il dinamakan dengan apa? Huruf yang pertama. Ain fi'il dinamakan dengan huruf yang kedua. Lam fi'il dinamakan dengan huruf yang ketiga. Di luar dari fa, ain, dan lam itu adalah huruf tambahan. Apa? Huruf tambahan. Jadi perhatikan baik-baik. Yang membedakan antara pola pertama, kedua, dan ketiga pada fi'il mudhari', pada kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan, yaitu hanya terdapat pada harokat ain fi'ilnya. Ada yang a, ada yang u, ada yang apa? I. Ya, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Perhatikan huruf mudhara'ahnya. Ya, di sini namanya apa? Harful mudhara'ah. Ya, jadi huruf ya ini adalah salah satu dari bentuk apa? Huruf mudhara'ah. Huruf yang menunjukkan arti sedang atau akan gitu ya, ketika memulai apa? Fa fi'il. Nah, huruf mudhara'ah itu ada hamzah, ada ya hamzah, nun, ada apa? Ta, dan ada apa? Ya. Nah, ini bentuk-bentuk huruf mudhara'ah atau kita sebut dengan apa? Anita. Nah, jadi huruf mudhara'ah itu ada berapa? Ada 4. Ya, anita, ya, anita. Hamzah, nun, ya, kemudian ya, dan yang terakhir apa? Ta. Nah, nanti akan kita pelajari nih. Huruf hamzah ada di dhamir apa, nun ada di dhamir apa, ya ada di dhamir apa saja, ta ada di dhamir apa saja. Tapi ingat ya, ketika salah satu dari huruf mudhara'ah ini, anita ini mendahului apa? Mengawali fa fi'il. Apa itu fa fi'il? Huruf yang pertama dalam kata kerja, maka fi'il itu harus menunjukkan arti apa? Sedang, ya, sedang atau apa? akan terjadi. Ya. Jadi ya di sini adalah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ada 4, anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, ini tolong diingat. Jadi kembali kepada pola yang dimiliki oleh fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan. Di sana ada yaf'alu, di sana ada yaf'ilu, dan yang terakhir adalah apa? Yaf'ulu. Ya. Ini pola untuk apa? Yang terdiri dari tiga huruf. Jadi kemarin fi'il madinya apa? Fa'ala. Kemarin fi'il madinya apa? Fa'ila. Kemarin fi'il madinya fa'ula. Nah, di sini bentuk fi'il mudhari'nya. Ada yaf'alu, ada yaf'ilu, dan ada apa? Yaf'ulu. Masing-masing perhatikan pola ini ya, wazan ini ataupun nanti mauzunnya bisa diproses, bisa ditasrif sebagaimana kita mentasrif, memproses fi'il madhi. Ya, dengan catatan ya, perhatikan baik-baik, kita harus mau menghafal. Jadi untuk mempelajari ilmu sharaf termasuk ilmu nahwu, kita harus mau menghafal. Maka di sini ya pemirsa, tolong diperhatikan. Saya ingin ya menyebutkan ya pola dari pola-pola apa? Ya, bentuk fi'il mudhari'. Ya, saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu ya. Jadi huruf mudhara'ah ada 4, anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, hamzah, nun, ya, dan apa? Dan ta. Ini adalah huruf mudhara'ah. Huruf yang nantinya fi'il itu menunjukkan arti apa? Naam, sedang ataupun apa? Akan, ya. Harful mudhara'ah. Anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Kalau saya hapus dulu. Jadi kita harus mengingat ya, dhamir tetap akan kita bawa ketika kita mentasrif, ketika kita memproses apa? Fi'il. Apapun fi'ilnya, dhamir harus ada. Jadi ada dhamir huwa, ada dhamir huma, na'am, hum, kemudian apa? Hiya, na'am, huma, kemudian apa? Hunna. Ya, perhatikan baik-baik dhamir ini, ya. Di sana kita akan mencoba untuk mentasrif bentuk yang pertama. Karena kalau bentuk yang pertama sudah kita pahami, sudah kita mengerti, ya,
maka bentuk wazan yang kedua, wazan pola yang ketiga, maka akan dengan mudah. Ya, apa itu pola yang pertama? Yaf'alu. Ya, perhatikan baik-baik pemirsa. Yaf'alu. Maka bentuk dhamir humanya, perhatikan di sini berubah. Ya, berubah dia. Yaf'alani. Dhamir humnya berubah lagi. Yaf'aluna. Yaf'aluna. Dhamir hiyanya berubah. Taf'alu. Perhatikan baik-baik. Taf'alu. Humanya berubah lagi. Taf'alani. Taf'alani. Hunna berubah lagi. Yaf'alna. Alna. Nah, perhatikan di sini. Ini untuk dhamir kata ganti orang berapa? Kata ganti orang ketiga. Ya. Di sana ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, sekarang yang akan kita tasrif, yang akan kita proses dari 3 wazan fi'il mudhari' untuk yang terdiri dari 3 huruf adalah apa? Bentuk yaf'alu. Perhatikan, yang harokat ain fi'ilnya, huruf keduanya apa? Fathah. Ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Ya, saya ulang, tolong diperhatikan baik-baik pemirsa. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Nah, masing-masing perubahan ini pemirsa ya memiliki makna yang berbeda-beda ya. Yaf'alu, dia seorang laki-laki itu sedang atau akan melakukan pekerjaan. Yaf'alani, dia 2 laki-laki itu sedang atau akan bekerja. Yaf'aluna, mereka laki-laki itu sedang atau akan bekerja. Taf'alu, dia seorang perempuan itu sedang atau akan bekerja. Taf'alani, ya, dia 2 perempuan itu sedang atau akan bekerja. Yaf'alna, mereka perempuan itu sedang atau akan bekerja. Jadi kalau dhamir itu sudah pemirsa hafalkan dengan baik dan benar, perhatikan huwa, huma, hum. Ingat, menggunakan tangan kanan. Saya mengarahkan 1 jari, 2 jari, banyak jari. Itu semua memiliki makna. Ya, maksudnya apa? Kanan ini adalah jenis laki-laki. Kesana adalah apa? Kata ganti orang ketiga. Dia, ia, beliau, betul ya? Dia seorang, dia 2 orang, mereka, ya. Dia seorang perempuan, dia 2 orang perempuan, mereka perempuan. Kalau ini sudah kita hafalkan dhamir, karena dhamir itu adalah gerbang pertama ketika pemirsa mau memahami ilmu bahasa Arab, ilmu sharaf, maka harus dihafalkan. Maknanya, jenisnya, bilangannya harus dihafalkan. Nah, kalau itu sudah kita hafalkan, maka tidak sulit bagi kita ketika kita memahami ini ilmu. Ya, kita lanjutkan. Ya, setelah dhamir kata ganti orang ketiga, maka didapati di sana kata ganti orang kata ganti gitu ya. Kata ganti orang kedua. Apa itu? Perhatikan baik-baik. Di sana ada anta, na'am, kemudian antuma, kemudian antum, na'am. Kemudian di sana ada anti, na'am, antuma, dan yang terakhir apa? Antunna. Nah, perhatikan baik-baik di sini ya. Ini adalah kata ganti dhamir untuk orang kedua. Orang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu adalah bentuk-bentuk apa? Dhamir mukhatab. Kata ganti orang kedua. Nah, maka perubahannya, kalau ini kita rubah atau kita bawa ke kata ganti orang kedua, perhatikan di sini bentuknya. Ya. Taf, alu. Ya, kemudian apa? Taf, alani. Kemudian taf, aluna. Perhatikan di sini perubahannya. Taf, taf alina. Kemudian
Naam. Taf'alani. Yang terakhir apa? Taf'alna. Naam. Taf'alna. Nah, ini. Perhatikan di sini bentuk dari apa? Ya. Fi'il mudhari untuk apa? Dhamir mukhatab. Untuk kata ganti orang kedua, lawan bicara kita. Perhatikan, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Ya, perhatikan perubahan-perubahannya. Saya ulang ya. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Maka artinya tidak lagi apa? Ya, dia, ya, seorang, dia, dua orang, mereka, tapi sudah berubah apa? Taf'alu, Anda, kamu seorang laki-laki sedang bekerja. Taf'alani, kamu dua orang laki-laki sedang atau akan bekerja. Taf'aluna, kalian laki-laki sedang atau akan bekerja. Taf'alina, kamu seorang perempuan sedang atau akan bekerja. Taf'alani, kamu berdua perempuan sedang atau akan bekerja. Taf'alna, ya, kalian perempuan sedang atau akan bekerja. Jadi kalau wazannya ini pemirsa, kalau polanya ini sudah pemirsa hafalkan, ingat bukan sekedar paham loh ya, tapi hafal dan paham, maka mauzunnya, kata yang mengikuti pola-pola tersebut akan dengan mudah untuk kita apa? Proses. Nah, di samping itu juga kita akan bisa mengetahui. Jadi tanda-tanda fiil itu tidak hanya terbatas pada yang kemarin telah kita apa? Pelajari. Salah satunya diawali dengan qad, salah satunya diawali dengan sa, dengan saufa, berakhiran dengan apa? Tak taknis apa? Ya, yaitu huruf tak yang menunjukkan arti perempuan sakinah yang berharokat sukun. Tapi kalau pola F1 sudah kita hafalkan, pola untuk F2 sudah kita hafalkan, ternyata bentuk-bentuknya fiil kata kerja itu amat sangat banyak ya. Salah satunya dengan kita menghafal wazan, menghafal pola. Setelah kita menyelesaikan kata ganti orang kedua, maka kita akan masuk apa? Kata ganti orang pertama. Di mana kata ganti orang pertama kita dapati ada dhamir apa pemirsa? Ana, dan yang terakhir apa? Nahnu. Ya, ada dhamir ana, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas, ada dhamir nahnu. Maka dia berubah dari bentuk dhamir ghaib, ya, dari bentuk dhamir ghaib, ya, berubah dari bentuk dhamir mukhatab menjadi apa? Perhatikan baik-baik. Di sini ya, af'alu apa? Naf'alu, ya. Af'alu, naf'alu, ya. Semoga terlihat ya pemirsa. Jadi bentuk, ya, bentuk dari apa? Dhamir, ya, mutakallim, ya, untuk kata ganti orang apa? Pertama, dhamir ana af'alu, dhamir nahnu naf'alu. Jadi af'alu artinya apa? Saya, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, saya sedang atau akan bekerja. Naf'alu, kami, kita sedang atau akan bekerja, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Bentuk tasrifan dari apa? Fi'il mudhari untuk pola yang pertama, yaf'alu. Mengapa ini harus dihafalkan, harus dikuasai oleh pemirsa? Karena ketika pola ini sudah pemirsa hafalkan, sudah pemirsa kuasai, maka untuk mentasrif pola yang kedua, yaf'ilu, pola yang ketiga, yaf'ulu, amat sangat mudah. Bukan sekedar yang sulasi saja, bukan sekedar yang terdiri dari 3 huruf saja, tapi yang terdiri dari 4 huruf akan dengan mudah kita apa? Tasrif, kita proses. Yang terdiri dari 5 huruf khumasi akan dengan mudah kita apa? Proses, kita tasrif. Begitu pula yang terdiri dari 6 huruf yaitu sudasi. Perhatikan baik-baik ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu, ya. Di sini ya pemirsa harus memahami tentang apa? Bentuk penulisan apa beberapa kata yang sama. Perhatikan di sini.
Taf'alu pada dhamir apa? Hiya. Kemudian apa? Taf'alani pada dhamir apa? Huma untuk perempuan. Di sini juga sama. Taf'alu untuk dhamir apa? Anta. Ya, perhatikan, taf'alani untuk antuma berjenis laki-laki, dan apa? Taf'alani dhamir antuma untuk jenis perempuan. Perhatikan. Jadi untuk membedakan taf'alu dhamir hiya dengan taf'alu dhamir anta adalah apa? Dengan pemirsa memperhatikan susunan kalimatnya. Kalau masing-masing kata ini, pemirsa tolong diperhatikan. Jika masing-masing kata ini sudah kita bawa ke dalam susunan kalimat. Jadi bagaimana kita bisa membedakan taf'alu, dia seorang perempuan itu sedang atau akan bekerja, dengan taf'alu, kamu seorang laki-laki sedang atau akan bekerja. Bagaimana untuk membedakan dua kata ini? Perhatikan baik-baik. Cara membedakannya adalah ketika masing-masing kata ini telah kita letakkan di dalam sebuah kalimat, di dalam sebuah jumlah, susunan apa? Kata. Nanti nampak apakah itu menunjukkan arti dia seorang wanita, ataukah anda seorang laki-laki. Begitu pula yang taf'alani untuk dhamir huma perempuan, dan taf'alani untuk antuma mudzakkar, dan taf'alani antuma muannas. Cara membedakannya yaitu ketika masing-masing kata telah kita tempatkan di dalam sebuah susunan kalimat. Ya, jadi sekarang ya pemirsa cukup menghafalkan dulu ya bentuk perubahannya yang ada pada F2, yang ada pada fiil mudhari. Semoga ya pemirsa bisa ya memahami ini semua dengan baik dan benar ya, dan mau menghafalkannya juga dengan baik dan benar. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Apa? Af'alu, naf'alu. Insyaallah bisa dipahami. Oke, tolong diperhatikan baik-baik bentuk wazan atau pola untuk fi'il mudhari yang tsulats mujarrad, yang terdiri dari tiga huruf. Sekarang ya, untuk bisa memproses, untuk bisa mentasrif fi'il mudhari baik wazan ataupun mauzun ya, baik wazan ataupun mauzun ya, ada ya 3 rumusan. Perhatikan baik-baik. Ada 3 kaidah yang harus diketahui dengan baik dan benar oleh pemirsa. Ya. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu memperhatikan gitu ya. Memperhatikan perubahan ya huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Ya, mudhara'ah. Nah, tadi telah saya sampaikan bentuk huruf mudhara'ah itu ada 4 ya pemirsa. Ada anita, hamzah, nun, ya dan ta. Jadi untuk bisa mentasrif fi'il mudhari, pemirsa harus memahami selain hafal ini wazan, selain hafal dengan baik dan benar ini pola, pemirsa harus tahu ya bahwasanya ini semua terbentuk seperti ini karena ada kaidah-kaidahnya, karena ada rumusan-rumusannya. Apa rumusan yang pertama? Memperhatikan perubahan huruf mudhara'ah gitu ya, dari ya dhamir gitu ya, dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya, yang lainnya ya. Perhatikan baik-baik. Tadi huruf apa? Huruf mudhara'ah ada hamzah, ada nun, ada ya, dan ada apa? Ta. Nah, ini harus apa pemirsa pahami baik-baik. Dan untuk yang terdiri dari 3 huruf, semua harokat huruf mudhara'ah ini semua berharokat apa? Fathah.
semua berharokat fathah. Perhatikan di sini. Ya, semua berharokat fathah. Ta, ya, semua berharokat fathah. Hamzah berharokat fathah. Nun berharokat fathah. Maka pemirsa harus tahu bahwasanya ya huruf mudhari'ah hamzah hanya didapati pada dhamir apa? Ana. Nah, ana. Perhatikan di sini dari mulai dhamir huwa sampai dhamir antunna kita tidak mendapati huruf mudhari'ah ya yang berbentuk hamzah. Betul ya? Kita baru dapati pada dhamir ana. Maka huruf hamzah yang berharokat fathah ini hanya didapati pada dhamir ana. Kemudian huruf nun hanya didapati pada dhamir apa? Nahnu. Perhatikan, di sini kita tidak dapati huruf nun. Semuanya ya, ta, ya, ta, na. Maka huruf nun hanya didapati pada dhamir nahnu saja. Kemudian huruf ya. Huruf ya di sini perhatikan, didapati pada dhamir huwa. Didapati pada dhamir huma. Didapati pada dhamir hum dan didapati pada dhamir hunna. Ya. Jadi ada 4 apa? 4 dhamir yang menggunakan huruf mudhari'ah apa? Ya. Dhamirnya apa saja tadi? Huwa, huma, hum dan apa? Hunna. Ya. 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 Jadi ini pemirsa harus mengenali, memperhatikan perubahan huruf mudhari'ah dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya, ya. Kemudian yang terakhir yaitu huruf ta. Huruf ta di sini kita dapati, perhatikan pemirsa, ada di dhamir apa? Hiya. Ada di dhamir huma untuk jenis perempuan dan untuk seluruh dhamir mukhatab. Nah, untuk seluruh kata ganti yang menunjukkan arti apa? Lawan bicara kita. Perhatikan, anta ta, antumata, antumta, antita, antumata, antunata. Maka dhamir huruf mudhari'ah ta ini, perhatikan pemirsa, ada di apa? Ya, ada di 8 apa? Ada di 8 dhamir. 6 milik dhamir mukhatab, semua menggunakan huruf ta di sini. Semua menggunakan huruf apa? Huruf ta. Perhatikan pemirsa, ya, semua menggunakan huruf ta dan ada di dhamir hiya dan huma untuk muannats. Hiya dan huma untuk apa? Jenis perempuan. Maka totalnya ada berapa? Ada 8. Ya, ini harus dikenali. Maka untuk menentukan kaidah yang pertama ini, memperhatikan perubahan huruf mudhari'ah dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Perhatikan ya pemirsa, yaitu ya, ta, ya, ta, na. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Jadi untuk mewujudkan kaidah yang pertama ini, memperhatikan perubahan huruf mudhari'ah dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya adalah ya, ta, ya, na. Nah, kalau ini sudah pemirsa hafalkan dengan baik dan benar, apapun bentuk fi'il mudhari' yang hendak pemirsa tasrif akan dengan mudah. Ya. Kemudian rumusan yang kedua, perhatikan ini pemirsa ya, rumusan yang kedua, yaitu apa? Memperhatikan, sama ya dengan sebelumnya, memperhatikan ya, perubahan harokat apa? Lamul fi'ilnya, huruf ketiganya, ya. Huruf ketiganya sudah barang tentu dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Jadi rumusan yang kedua yang harus pemirsa perhatikan dengan baik dan benar adalah memperhatikan, ini rumusan yang kedua, memperhatikan perubahan harokat apa? Lam fi'ilnya. Ya, harokat lam fi'ilnya yaitu apa? Ya, huruf yang ketiganya. Ya, perhatikan di sini di dhamir huwa ada dhammah, ada fathah, ada dhammah, ada fathah, ada sukun, ada dhammah, fathah, dhammah, kasrah, fathah, sukun, dhammah. Ya. Jadi ini harus diperhatikan ya. Nanti pemirsa setelah
melihat ini ya, bentuk penasrifan ini, maka pemirsa bisa ya menerapkan atau bisa meneliti bentuk perubahan harokat lam fiilnya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Jadi yang kedua, memperhatikan perubahan harokat lam fiilnya, harokat huruf yang ketiga dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Maka perhatikan baik-baik di sini, dhammah, fathah, dhammah, dhammah, fathah, sukun. Perhatikan, dhammah, fathah, dhammah, kasrah, fathah, sukun, dhammah, dhammah. Ya, saya ulang ya pemirsa, supaya pemirsa benar-benar ya bisa mengetahui di sini perubahan harokat huruf lamnya, yaitu huruf yang ketiga. Saya ulang, dhammah, fathah, dhammah, dhammah, fathah, sukun, dhammah, fathah, dhammah, kasrah, fathah, sukun, dhammah, dhammah. Ya, perhatikan di sini. Yaf'alu dhammah, yaf'alani fathah, yaf'aluna dhammah, taf'alu dhammah lagi, taf'alani fathah, yaf'alna sukun, taf'alu dhammah, taf'alani fathah, taf'aluna berubah menjadi dhammah lagi, taf'alina sukun kasrah, taf'alina kasrah, taf'alani fathah, taf'alna sukun, af'alu dhammah, naf'alu dhammah. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir pemirsa, ya rumusan yang terakhir untuk memproses, untuk membentuk ya bentuk F2 fi'il mudhari' ya, yaitu apa? Ya, memperhatikan tambahan huruf sesudah lam fi'ilnya. Ya, memperhatikan, ya saya hapus dulu ini pemirsa. Ya. Memperhatikan apa? Tambahan huruf sesudah apa? Lam fi'ilnya. Ini yang ketiga, ya. Yang ketiga apa? Memperhatikan ya, memperhatikan tambahan huruf ya sesudah apa? Ya, huruf ketiga. Huruf ketiga atau lam fi'ilnya, kecuali kecuali ya pada 5 dhamir, kecuali ya pada 5 kata ganti. Nah, apa itu? Gua, kemudian dia, kemudian ya anta, ana ya, dan yang terakhir apa? Nahnu. Jadi huwa, dia, anta, ana, dan nahnu. Jadi ini tolong ya, 3 rumusan yang harus dimengerti, dihafalkan, dipahami oleh pemirsa dengan baik dan benar. Yang pertama apa tadi? Memperhatikan perubahan huruf mudhara'ah dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Itu yang pertama. Ya, ya, ta, ya, ta, a, na. Yang pertama. Yang kedua, memperhatikan perubahan harokat huruf ketiganya. Memperhatikan perubahan harokat huruf lam fi'ilnya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Ini rumusan yang kedua. Ya, memperhatikan perubahan harokat ya lam fi'ilnya. Lam fi'il itu artinya apa? Huruf yang ketiganya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Apa tadi bentuknya? Perhatikan baik-baik. Dhammah, fathah, dhammah, dhammah, fathah, sukun, dhammah, fathah, dhammah, kasrah, fathah, sukun, dhammah, dhammah. Ya, ini yang harus pemirsa pahami baik-baik. Saya ulang ya, agak pelan. Dhammah, fathah, dhammah, dhammah, fathah, sukun, dhammah, fathah, dhammah, kasrah, fathah, sukun, dhammah, dhammah. Ya, itu rumusan yang kedua. Memperhatikan perubahan harokat huruf ketiganya, lam fi'ilnya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya.
Rumusan yang terakhir adalah memperhatikan tambahan huruf, sesudah lam fiilnya, sesudah huruf ketiganya. Kecuali pada 5 dhamir. Kecuali pada apa? 5 dhamir, 5 kata ganti. Jadi 5 dhamir ini pemirsa yaitu huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Setelah lam fiilnya, setelah huruf ketiganya tidak ada tambahan huruf. Perhatikan di sini. Pemirsa, pada dhamir huwa, yaf'alu setelah lam nggak ada di sini. Kemudian dhamir apa? Hiya. Setelah taf'alu, setelah lam fiilnya tidak ada. Kemudian apa? Pada dhamir anta, taf'alu tidak ada. Ya. Kemudian pada dhamir ana, af'alu tidak ada setelah lam fiilnya, nahnu, naf'alu tidak ada. Selebihnya ada tambahannya. Perhatikan di sini. Untuk huma setelah lam fiilnya ada alif nun. Untuk hum setelah lam fiilnya ada waw sukun nun. Begitu pula untuk huma yang berjenis perempuan ada tambahan alif nun. Untuk hunna ada tambahan nun. Untuk antuma ada alif nun. Untuk antum waw sukun nun. Untuk anti ya sukun nun. Untuk antuma alif nun. Untuk antunna nun. Jadi kecuali pada 5 dhamir ini tidak ada tambahan. Apa 5 dhamir itu? Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Ya, tidak ada tambahan sama sekali. Ya, maka sekali lagi pemirsa, tolong perhatikan ini rumusan yang ketiga, memperhatikan tambahan huruf sesudah huruf ketiga. Maksudnya sesudah huruf ketiga itu setelah lam fiilnya tidak ada. Ya, kecuali. Jadi memperhatikan tambahan huruf sesudah huruf ketiga kecuali pada 5 dhamir. Nah, selebihnya berarti ada 9 dhamir ya, karena jumlah dhamir kan ada berapa? 14. 5 dhamir ini sesudah lam fiilnya, sesudah huruf yang ketiga tidak ada tambahan. Berarti yang ada tambahan di dhamir huma, di dhamir hum, di dhamir huma, di dhamir hunna, di dhamir antuma, di dhamir antum, di dhamir anti, antuma, dan antunna. Itu yang memiliki tambahan sesudah lam fiilnya. Nah, tambahan huruf, perhatikan ya. Tambahan huruf ya yang ada pada 9 dhamir yang tadi saya sebutkan, huma, hum. Perhatikan, huma, hum. Kemudian huma, hunna. Antuma, antum. Anti, antuma, antunna, itu tambahan hurufnya bisa kita simpulkan menjadi apa? Ya, beberapa. Ya, bisa saya simpulkan menjadi beberapa. Ya, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Insya Allah pemirsa sudah ya berusaha untuk menangkapnya. Tambahan itu biasa saya simpulkan menjadi satu, yaitu apa? Alif dan apa? Nun yang berharokat kasroh. Ya. Alif yang berharokat alif dan nun yang berharokat kasroh. Tambahan yang kedua adalah apa? Wawu sukun dan nun yang berharokat apa? Fathah. Perhatikan baik-baik. Ya, yang pertama tambahan yang ada pada apa? 9 dhamir. Huma, hum. Huma, hunna. Antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, untuk yang dhamirnya sama ya, itu disatukan saja. Jadi yang pertama tambahan sesudah lam fiilnya, sesudah huruf yang ketiga, yang pertama adalah alif dan nun yang berharokat kasroh. Yang kedua adalah wawu sukun apa? Nun yang berharokat apa? Fathah. Ya, perhatikan yang ketiga tambahan sesudah lam fiilnya adalah apa? Huruf nun yang berharokat apa? Fathah. Dan yang keempat adalah apa? Ya sukun nun. Ya sukun apa? Nun yang berharokat apa? Fathah. Perhatikan baik-baik pemirsa ya. 9 dhamir itu adalah, perhatikan ya, untuk huma dihitung 1, untuk antuma dihitung 1 ya. Pertama ya, huma, hum,
huma, hunna, antuma, antum, anti, antuma, dan apa? Antunna. Di sana ada 9 dhamir. Nah, sekarang dhamir-dhamir apa saja yang menggunakan akhiran apa? Alif ni setelah lam fiilnya? Perhatikan, di sana ada dhamir ya. Saya hapus dulu ya pemirsa, punten. Ya, nanti saya tulis lagi. Ya. Oke. Jadi akhiran ani ini ada pada dhamir huma. Ya, huma, dan ada pada dhamir, perhatikan, antuma. Baik untuk jenis laki-laki ataupun perempuan, baik untuk jenis laki-laki ataupun apa? Perempuan. Ya, bisa dilihat tadi pemirsa ya, yaf'alani ani. Ya, untuk dhamir yang muannasnya tadi taf'alani ani. Untuk antuma perhatikan di sini taf'alani ani. Taf'alani ani. Sama ya. Jadi akhiran apa? Ani, alif ni ada pada apa? Dhamir huma, baik laki-laki ataupun huma untuk perempuan. Ada pula pada dhamir antuma, baik untuk laki-laki ataupun antuma untuk perempuan. Tolong dicamkan baik-baik gitu. Ya. Jadi yaf'alani, taf'alani, semua berakhiran dengan apa? Alif ni. Taf'alani, taf'alani, semua berakhiran dengan alif ni. Kemudian yang kedua berakhiran dengan apa? Wawu sukunna. Wawu sukunna ini ya ada pada dhamir apa? Hum, dan ada pada dhamir apa? Antum. Nah, antum. Ya, bisa pemirsa apa? Lihat baik-baik. Yaf'aluna. Perhatikan, setelah huruf lam ada wawu sukun. Ya, wawu sukun nun berharokat fathah. Wawu sukun nun berharokat fathah. Pada dhamir antum, tolong pemirsa lihat taf'aluna. Ya, setelah lam fi'il ada wawu sukun dan nun fathah. Ya, ada di dua dhamir. Kemudian nun, ya, setelah lam fi'il yang berakhiran dengan nun. Ini ada di dua dhamir juga, ada di dhamir apa? Hunna, dan ada pada dhamir apa pemirsa? Antunna, antunna. Ya, tadi di dhamir hunna bentuknya apa? Yaf'alna. Ya, yaf'alna. Pada dhamir apa? Ya, antunna, taf'alna. Perhatikan di sini. Pada dhamir apa? Antunna, setelah huruf lam ada tambahan apa? Na. Huruf nun yang berharokat apa? Fathah. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Ya sukun nun fathah. Ini hanya ada pada satu dhamir, yaitu pada dhamir apa? Anti. Perhatikan di sini, anti. Ya, dhamir apa? Anti, bentuknya apa? Taf'alina. Setelah huruf lam, setelah huruf yang ketiga, ya, sesudahnya ada ya sukun nun fathah. Ya, jadi total ada berapa di sini? Ada 9 dhamir. Perhatikan, ya, huma ada laki-laki dan perempuan, antuma ada laki-laki dan perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, dan jumlah dhamir ada 14. Ya, kemana itu? Selain yang 9 ini kemana? Ini, ada dhamir huwa, ada dhamir hiya, ada dhamir anta, ada dhamir ana, ada dhamir nahnu. Setelah lam fiilnya tidak ada tambahannya. Ya, bisa pemirsa lihat, yaf'alu, taf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. Tidak ada tambahan sesudah apa? Lam fiilnya, sesudah huruf yang ketiga. Nah, inilah ya bentuk dari bentuk-bentuk apa? Tasrif fiil mudhari yang harus pemirsa pahami dengan baik dan benar. Ya, intinya saya menyarankan kepada pemirsa untuk mau terus mencoba. Jadi ketika wazan untuk sulasi mujarrad ini dengan rumusan-rumusannya ada 3 tadi itu sudah pemirsa pahami dengan baik dan benar, maka apapun bentuk fiil mudhari,
baik yang terdiri dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf, maka akan dengan mudah untuk kita pelajari, untuk kita kuasai, untuk kita pahami dengan baik dan benar. Semoga pemirsa bisa memahami ini dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas apa yang pemirsa cita-citakan, atas apa yang pemirsa harapkan untuk bisa memahami bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab dengan baik dan benar. Dan untuk kamus pemirsa yang menginginkan kamus karena kalau kita belajar shorof, kita belajar bahasa Arab, kemudian kita tidak punya kamus, ibarat orang buta, dia tidak punya tongkat. Maka saya sarankan pemirsa untuk memiliki kamus yang disusun oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus Jadi tolong miliki kamus yang disusun oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus rahimahullah, semoga Allah senantiasa merahmatinya. Insya Allah itu kamus untuk pemula Di sana kita dapati bentuk fiil madhinya, kemudian bentuk fiil mudhari'nya, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Itu saran saya tolong dimiliki atau bisa menanyakan kepada teman-teman yang ada di Al-Minhaj yaitu kamus Mahmud Yunus itu sangat sederhana tidak terlalu kecil, tidak pula terlalu besar, sehingga mudah untuk dibawa atau dibuka oleh para pemirsa. Itu saja, semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya pertolongannya untuk bisa mempelajari, memahami, mengaplikasikan ini ilmu dengan baik dan benar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.